Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinu Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan juga memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirres Siber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ramai diperbincangkan publik terkait dengan pemasangan pagar tinggi, pihak mal akhirnya buka suara. Menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuwon Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas, Pakuwon itu bukan beramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari ordal gitu loh. Pakuwon, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuwon City sendiri sudah semakin maju, kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mal itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Atau maksudnya meningkatkan pengamanannya mal-mal? Pusat perbelanjaan Pak. Enggak. Kita dari koordinasi dengan Dipindo, dengan Aprindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu itu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuwon Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya
pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta, koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Terkait dengan viralnya sejumlah mal yang tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter, reporter kami melakukan penelusuran dan berikut laporan dari Kea De La Rosa di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pemirsa, baru-baru ini warga dikejutkan dengan adanya pagar besi tinggi di beberapa mal di kawasan Jakarta. Dan saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan di belakang saya sudah ada salah satu mal besar yang di depannya terpasang pagar besi tinggi yang terlihat dari ujung pintu masuk hingga pintu keluar. Terpasang pagar besi tinggi ukuran 2 meter kurang lebih. Memang hingga saat ini dari pihak pengelola mal belum memberikan informasi kepada warga ataupun kepada pihak yang berwenang terkait apa tujuan dari pemasangan pagar besi tinggi ini. Sontak warga juga mengira atau beranggapan apakah pemasangan pagar besi ini merupakan bentuk dari pembuatan ataupun keamanan berlebih dari pihak pengelola mal, sebab jika kita berkaca ke Agustus 2025 lalu banyak sekali aksi massa di kawasan Jakarta. Hal ini juga memunculkan respon dari Gubernur DKI Jakarta untuk meminta pihak pengelola mal melepas pagar besi sehingga memberikan kewenangan penuh terkait keamanan wilayah Jakarta pada pihak kepolisian maupun TNI. Namun hingga saat ini pagar besi di kawasan mal di kawasan Jakarta Selatan masih terpasang dan hingga saat ini pun warga masih menunggu klarifikasi ataupun penjelasan resmi apa tujuan sebenarnya pemasangan pagar besi tinggi di sekitaran mal di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindonews meraih penghargaan sebagai media nasional terbaik dalam ajang Media Brand Award 2026 yang digelar Serikat Perusahaan Pers atau SPS. Penghargaan ini diberikan kepada media yang dinilai berhasil membangun komunikasi publik yang berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab. Sindonews kembali menorehkan prestasi dengan menjadi pemenang kategori media nasional terbaik pada ajang Media Brand Awards SPS 2026. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan membangun ekosistem jurnalisme digital yang berkualitas dan kredibel. Penilaian dilakukan berdasarkan 3 indikator utama, yaitu brand visibility, brand engagement, dan brand reputation. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih kepada Serikat Perusahaan Pers yang sudah memberikan penghargaan Media Brand Award 2026 kategori media nasional terbaik kepada Sindonews.com. Ini bukan hanya sebagai pengakuan tapi juga penghargaan kepada rekan-rekan tim Sindonews, baik dari teman-teman di lapangan, teman-teman di balik meja redaksi, maupun juga tim support yang sudah bekerja seharian penuh setiap hari memberikan informasi yang terbaik buat masyarakat dan menjadikan media tidak semata-mata hanya sebagai sumber pemberitaan, tetapi juga sumber knowledge, insight, sekaligus menjadi sumber bagi publik untuk mengambil pilihan-pilihan kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, sukses pada Sindonews atas anugerah SPS Brand Award 2026. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur, jaya selalu Sindonews. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi insan media untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin merupakan teman kuliah Febri yang juga orang kepercayaannya.
Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait dengan kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Sutrimo, seorang pria berusia 42 tahun asal Banyumas, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik setelah ditemukan meninggal dunia secara misterius di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pagi 23 Juli 2026. Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau penjaga rumah dari mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik Morden dengan kondisi mulut berbusa. Kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Puslab-4 demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslab-4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Kepolisian saat ini telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai petunjuk di lapangan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga buka suara terkait kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung menegaskan tidak ikut campur kasus kematian orang dekat Febri. Ini kan juga ada kabar bahwa ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini, Pak. Nah, ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini, dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto? Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut, sehingga kita tidak memberikan komentar. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Keluarga ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar. Hingga saat ini penyebab pasti kematian Sutrimo belum diketahui. Proses penyelidikan pun sempat menghadapi tantangan lantaran pihak keluarga korban menolak dilakukannya tindakan autopsi terhadap jenazah.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah, terus bergulir. Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP, pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M, petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA, saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS, pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti, dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy Suryo menghadirkan ahli pidana terkait dengan permohonan atas ganti rugi penangkapannya. Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial senilai 100 juta rupiah. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHAP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHAP yang baru ya gitu, karena KUHAP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak, itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Nilai beban pekerjaan semakin pelik dan juga berat. Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru telah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun
tidak ada penyesuaian. Sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, ya, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan ini, 38 pimpinan Kadin dari 38 provinsi turut hadir ke Istana. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri bersama jajaran pengurus tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Anindya mengatakan pihaknya hadir bersama pimpinan Kadin dari 38 provinsi untuk berdiskusi dengan Presiden Prabowo. Ia juga menyampaikan selain membawa perwakilan Kadin dari seluruh Indonesia, pertemuan itu juga dihadiri sekitar 30 asosiasi dan himpunan dunia usaha. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ya, hari ini kami Kadin datang bersama pimpinan-pimpinan Kadin di 38 provinsi. Jadi sejak mendengar undangan dari Pak Presiden, mereka terbang, ada yang dari Papua, Papua Barat, Kaltara, NTT, Aceh. Nah, kami ingin berdiskusi mengenai bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah. Anindya menilai kondisi ekonomi dan geopolitik global saat ini perlu disikapi melalui komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ungkap belum ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus. Namun Prasetyo tegaskan ada peluang Prabowo akan melantik pejabat baru untuk mengisi kursi atau jabatan yang kosong. Reshuffle, sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh yang pejabat yang lama. Wamentan ya berarti? Ya, contohnya seperti Wamentan. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkejut ketika mengetahui 10 pohon besar di pinggir jalan RE Marta Dinata di Jalan Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat ditebang tanpa izin. Farhan menduga penambangan pohon berada tepat di depan lapangan padel tersebut dilakukan tanpa adanya izin untuk kepentingan reklame berbentuk videotron di atas bangunan lapangan padel. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti ini tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meluapkan kemarahannya saat mendapati 10 pohon di Jalan Re Marta Dinata atau Jalan Riau ditebang tanpa izin dan langsung dilakukan penyegelan di lokasi kejadian. Tindakan penebangan pohon tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran serius. Pohon-pohon yang selama ini menjadi peneduh kawasan telah hilang akibat tindakan yang tidak sesuai aturan. Farhan mengaku terkejut dan menyayangkan pohon yang telah tumbuh selama puluhan tahun justru hilang dalam waktu singkat.
Ia pun menegaskan bahwa penebangan pohon ilegal ini menjadi perhatian serius pemerintah. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian gitu. Nah Pak, lihat kondisi seperti ini gimana Pak? Wah ini mas saya marah tuh. Ini saya marah sekali nih. Ini akan kita pidanakan. Farhan memastikan kasus tersebut akan diproses melalui jalur hukum. Pemerintah kota juga telah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait langkah lanjutan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.